Ya jadi begini, jadi kita bahas untuk time frame-nya emas di 1 jam. Nah ini kan kan yang kita tahu ya, kalau misalnya harga itu nabrak resisten atau support, dia ada kecenderungan untuk mental itu karena ya itu perlakuannya pasar begitu ketika mendapatkan harga terlemah atau tertinggi. Nah di sini kan dia lagi nabrak support ya. Nih supportnya tuh di sini tuh yang garis biru ini support middle monthly-nya, bulanannya. Nah ini kita lihat dia nabrak support. Nah terus ada kecenderungan untuk mentalnya sampai mana kita nggak tahu gitu. Yang kita tahu ya kita cuma prediksi doang. Nah saat ini tuh dia mentalnya ke middle weekly gitu kan. Middle weekly seperti biasa, kalau misalnya dia nabrak resisten berarti dia ada kecenderungan untuk mental kan. Nah awalnya kan saya bilang dia turunnya tuh tajam banget, tapi karena trennya masih ke atas, dia untuk turun juga susah gitu. Jadi dia habis ini dia naik ke atas sampai ke middle-nya yang magenta ini. Terus naiknya juga tajam gitu. Nanti misalnya dia kemana ya kita lihat lagi. Kalau misalnya dia masuk ke yang daily-nya ini BB daily-nya, berarti dia akan mencoba konsolidasi BB daily-nya. Ini jangka pendeknya kan kita nggak tahu nih ya kan, kita kayak keputus gitu kan, terus dia mau kemana gitu kan. Makanya kita di sini butuh big map. Big map itu time frame yang lebih tinggi lagi. Kalau ini kan cuma time frame 1 jam, jadi satu candle itu mewakili 1 jam. Nah kita ke time frame yang lebih tinggi lagi, misalnya time frame 1 harian. Nah di sini kita bisa lihat lagi di mana sih emasnya ini tuh. Nah di sini kita bisa lihat kalau dia itu lagi naik terus. Ini trending kan sejak bulan apa nih? Sejak 2019 dia tuh naik terus gitu kan. Nah mulai bulan Oktober kemarin tuh dia mencoba untuk rest, istirahat, konsolidasi sideways. Jadi kenapa atau dari mana? Karena dia mulai memasuki nih, coba lihat ini garis yang oranye ini kan BB 1 tahunannya dia kan. Kalau misalnya dia bergeraknya di luar upper atau lower, itu dia berarti trending. Berarti dari 1 tahun ini dia lagi trending, jadi naik terus gitu kan. Sideways itu ketika dia mulai masuk ke dalam lingkupannya si BB tahunannya ini nih. Tuh mana sih, mau bisa diklik ya pokoknya begitulah. Nah jadi sejak Oktober yang kemarin ini, Oktober tahun kemarin itu dia sideways. Nah tuh dia mulai masuk sini. Sideways itu pertama yang dituju itu middle-nya. Lihat di sini. Di sini ketika dia nabrak middle-nya dia mental. Tuh dia mental ke atas. Terus jadi itu sideways itu cenderung untuk bolak-balik gitu. Mental nah balik lagi turun naik gitu. Jadi kayak daerah kesepakatan gitu antara seller sama buyer. Nah kalau misalnya dilihat dari 1 tahunannya dia udah mulai sideways gitu. Jadi dia udah mulai trennya itu udah mulai patah. Jadi dia udah mulai datar tuh kan, grafiknya udah mulai datar gitu, udah datar. Nah kalau yearly-nya ini datar, itu terus mau kemana gitu. Kita lihat ke map yang lebih tinggi lagi, si garis biru ini 3 tahunannya kita lihat. Nah kalau dia masih di luar si garis biru ini sama kayak yang ini, berarti
dia cenderung masih trending. Tapi apa yang terjadi sekarang, dia udah mulai memasuki garis lingkupannya si lower, antara lower dan uppernya. Jadi berarti dia ada kecenderungan untuk konsolidasi, jadi untuk membawa si garis biru ini istirahat gitu. Tapi itu bukan sebuah kepastian sih, itu kita mesti konfirmasi. Kayak ini nih, kayak si yearly-nya ini misalnya ya, ini kan yang putih ini kan BB 3 bulan. Selama BB 3 bulan yaitu nggak mau masuk ke dalam, dia akan terus trending gitu. Kayak misalnya di sini nih. Nah, di sini dia masuk ke dalam, iya emang gitu kan. Tapi si putihnya ini mau nggak? Ternyata dia kan nggak mau gitu. Dia tetap di atas. Jadi ya masih dibawa trending terus jadinya. Nah, ketika dia udah masuk ke dalam tuh ya kan, yang putihnya ini nih, tuh. Yang ini putih. Nah, si putih ini kan tuh tadinya kan ada 3 garis nih. Yang tengah ini middle-nya itu di luar terus kan, tuh di luar sampai akhirnya dia masuk ke dalam. Nah, itu tandanya dia sideways. Nah, di sini juga terjadi di grafik besarnya. Kita lihat si orange-nya ini mau masuk enggak gitu ke dalam. Jadi kita lihat, jadi sejauh ini sih yang yang lagi sideways itu sih 1 tahunannya nih. Jadi 1 tahunan tuh sideways tuh bolak-balik, jadi atas bawahnya tuh mana, lower sama upper. Jadi di lowernya dia mental ke atas, atasnya mental ke bawah gitu aja, kutuk gitu terus. Nah, ini kan atasnya nih nabrak resisten, nggak mau, terus mental kan. Sampai mana mentalnya ya kita lihat gitu. Secara bulanannya ya dia masih kuat ya, masih naik ke atas karena monthly-nya itu masih di atas, di luar 3 bulanan. Ini masih trennya masih kuat gitu ya. Jadi kalau misal pun dia mau ke bawah ya dia akan bolak-balik kayak gini nih tuh. Ya kan? Ini tadinya kan nih yang di bawah ini nih dia mau turun ke bawah kan, tajam nih karena si monthly-nya itu udah di luar garis putihnya nih. Jadi si birunya ini di luar garis putih ya kan. Nah, terus dia mau ke atas tapi tidak semudah itu karena turunnya tajam. Jadi ketika dia mau naik, mental lagi ke bawah, baru dia bisa naik ke atas ngajak si birunya ini. Nah, seperti juga ini. Jadi ketika dia mau turun ke bawah ya nggak semudah itu. Jadi dia kalau misalnya turun ke bawah, dia akan ke atas lagi untuk beberapa saat, baru jadi dia ngajak konsolidasi si garis biru ini dulu, baru kemudian dia turun ke bawah gitu. Jadi ketika naik atau turunnya tajam, untuk balik arahnya itu nggak semudah itu gitu. Dia ada proses untuk konsolidasi dulu, namanya daerah kesepakatan begitu. Jadi untuk secara garis besarnya ya dia masih naik, masih naik. Tapi perlu diperhatikan yaitu dia ada usaha untuk sideways, karena di grafik 1 tahunnya itu dia udah trennya tuh udah melemah, udah masuk ke dalam. Terbukti dari yang terendah itu harganya di berapa nih, 1.600 ya. Nah, nanti kalau misalnya dia mau turun tuh dia kemana gitu kan, pertanyaannya kalau dia turun itu kemana, ya dia akan kesini lagi ke 1.600 tuh, ke 1.600. Nanti ketika dia udah masuk, nanti baru dia akan menuju ke sini tuh, ke middle-nya 1.574 sekarang ya, karena grafik itu kan berubah-berubah. Jadi ketika mungkin dia sideways itu sampai misalnya 2 bulan 3 bulan ke depan itu udah nggak segini lagi, udah nggak 1.500 lagi sih
yang birunya ini mungkin dia akan naik jadi 1000, misalnya 1631 atau di sini 1671 gitu. Tapi kalau untuk langsung ke bawah sini mah susah, jadi palingan dia akan menuju ke 1700 dulu gitu kalaupun ke bawah. Kalau ternyata dia nggak mau ke bawah, dia ikutin trennya si siapa namanya, si Manlinya ini ke atas terus, ya bisa juga gitu. Yang jelas dia masih uptrend. Kalaupun dia mau konsolidasi, dia akan ada proses yang banyak naik turun, jadi istilahnya nilainya segitu-gitu aja loh, naik turun gitu. Itu jangkauan yang panjangnya kayak gitu kira-kira emasnya. Kalau untuk jangka panjang banget ya kita lihat big map besarnya. Kalau yang besar sekalinya itu di monthly-nya. Nah ini udah jelas banget dia lagi tren ke atas ya, karena dia itu kuat banget sih ya. Nanti kita bahas yang ininya lah nanti lagi gitu kira-kira. Oke.